Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1065. Kenapa? Tanya Stefan lembut ketika mendapati istrinya sedang menatapi tanaman-tanaman tersebut. Kalau kamu suka, kita bisa bawa beberapa dan tanam di balkon rumah kita, Stefan. Olivia menolehkan kepala ke arah pria itu dan bertanya, waktu itu ketika aku minta tolong kamu untuk membeli bunga, kamu sendiri yang pergi membelinya atau kamu meminta mereka untuk mengantarkannya? Sekarang sudah tidak ada lagi hal yang ditutupi, Stefan pun langsung berkata terus terang, aku waktu itu menelepon Pak Joni dan meminta dia untuk mengatur orang mengantar bunga ke sana. Aku tahu kamu menyukai bunga-bunga dengan kelopak yang besar ketika mekar, aku pun meminta mereka mengantarkan bunga dengan kelopak yang besar. Pantas saja aku selalu merasa kalau kamu yang membeli bunga di toko, lebih cantik daripada aku sendiri yang membeli bunga tersebut. Ternyata bunga-bunga tersebut berasal dari halaman belakang rumah kamu yang sudah dirawat secara khusus oleh ahli bunga. Jauh lebih cantik daripada bunga yang dijual di toko. Istriku, apa kamu marah? Marah kenapa? Hal yang paling membuatku marah sudah lewat. Stefan meletakkan tangan di bahu perempuan itu lalu merangkulnya. Waktu itu aku sangat takut sekali, takut akan kehilangan kamu, ucap pria itu dengan suara rendah, bahkan hampir berbisik. Mungkin Stefan takut kalau ucapannya barusan didengar oleh tukang kebun mereka. Olivia mencubit wajah pria itu, kemudian melepaskannya kembali. Waktu itu aku meminta kamu membeli peralatan rumah tangga, apa kamu Pak Joni juga untuk mengantarkannya? Kalau peralatan rumah tangga waktu itu aku meminta tolong sama Pak Arif, aku sengaja mencari waktu ketika kamu lagi nggak di rumah untuk mengantarkan barangnya. Olivia menggelengkan kepalanya kerja keras, pasti sulit sekali berbohong. Aku janji, aku nggak akan pernah membohongi kamu lagi, bohong itu benar-benar melelahkan. Harus terus-menerus memutar otak, berbohong satu hal, ada lagi satu hal, semakin lama semakin banyak seperti gulungan bola salju yang membesar. Aku kira kamu kemarin berbohong secara alami. Stefan tersenyum dengan lembut, pada akhirnya dia memang berbohong dengan alami. Villa Permai sangat besar, karena keterbatasan waktu, Olivia tidak dapat memutar habis Villa Permai itu hanya dalam satu malam. Berhubung besok pagi Odelina harus membuka tempat makannya, perempuan itu terpaksa harus kembali menolak tawaran saudara-saudaranya untuk tetap tinggal semalam di sana. Odelina kembali menaiki mobil Daniel dan pergi meninggalkan Villa Permai kembali menuju kota. Sementara itu, Olivia dan suaminya tinggal bermalam di dalam villa. Amelia dan keluarga Sanjaya yang lain juga sama seperti Odelina, setelah selesai makan langsung pulang meninggalkan kediaman keluarga Aditama. Daniel mengantar Odelina dan anaknya kembali ke kota, hingga sampai di depan tempat tinggal mereka berdua. Russell sore itu bermain di taman anak-anak di Villa Permai hingga jelah. Selama perjalanan pulang, bocah kecil itu meringkuk tidur di dalam pelukan ibunya dengan damai. Apa mau aku antar sampai ke atas? Daniel menoleh ke arah Odelina dan bertanya. Begitu melihat Russell tertidur, pria itu buru-buru turun dan membukakan pintu mobil untuk Odelina. Baru saja Daniel mengulurkan tangan hendak membantu Odelina menggendong Russell, perempuan itu langsung menarik Russell ke belakang. Nggak apa-apa, ini sudah larut malam, Pak Daniel sebaiknya cepat pulang dan beristirahat, ucap Odelina sambil menggendong putranya turun dari mobil. Perempuan itu bersikeras menolak bantuan dari Daniel. Daniel juga tidak memaksa perempuan itu, baiklah kalau begitu, kamu juga istirahat pagian. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, Odelina berjalan masuk ke dalam apartemennya. Daniel berdiri beberapa saat untuk memastikan perempuan itu sudah aman masuk ke dalam apartemennya, barulah pria itu naik ke mobil dan pergi. Awalnya pria itu ingin kembali ke villa yang biasa dia tinggali, tapi di tengah jalan ibunya menelepon dan memintanya untuk pulang ke rumah. Ma, kalau hari ini aku pulang, besok aku berangkat ke kantornya jadi jauh. Daniel yang langsung mengetahui maksud telepon ibunya ini, langsung menolak tegas. Bab 1066. Apalagi kalau bukan meminta Daniel pulang ke rumah agar Charlie mempunyai kesempatan untuk dekat bersamanya. Bagi Daniel perempuan itu memang tidak terlalu buruk, tapi juga tidak bisa membuat hatinya tergerak, apanya yang jauh. Kamu pulang pergi kantor kan naik mobil, apalagi kamu yang jadi bos di sana, mau datang pagi atau siang sekalipun nggak akan ada yang berani tegur kamu. Sekarang ada tamu di rumah kita, pokoknya kamu harus segera pulang dan tinggal beberapa hari di rumah. Ma, aku hari ini seharian di luar, letih sekali. Apalagi ini lagi nyetir, nggak bisa berbicara terlalu banyak,
aku tutup dulu ya teleponnya, nanti kita lanjut lagi. Daniel tidak langsung menolak permintaan ibunya, sebaliknya dia mencari alasan untuk bisa menutup telepon tersebut. Di seberang telepon, ibu Daniel hanya bisa menghela napas dengan pasrah setelah anaknya menutup telepon tersebut. Anakmu yang paling kecil kayaknya mau sendirian seumur hidupnya, Charlie anak yang begitu baik, terus nggak keberatan untuk bersama putramu, malah putramu yang nggak mau meluangkan waktunya, keluh ibu Daniel kepada suaminya. Ayah Daniel, Darius berkata dengan tenang, kamu terlalu terburu-buru, tujuan kamu terlihat jelas sekali. Coba lihat Daniel sudah berapa kali coba dijodohkan sama kamu, dia nggak suka kita mencampuri urusan pribadinya. Terserah dia saja, kalau itu bukan jodohnya, kamu menjodohkannya dengan 800 orang perempuan juga nggak ada yang berguna. Tapi kalau itu memang jodohnya, mereka pasti akan bertemu dan saling mencintai. Kalau itu memang jalanmu pasti akan terjadi, tapi kalau enggak, kamu memohon juga nggak akan ada gunanya. Yanti mencubit lengan suaminya dengan emosi, justru karena papa seperti kamu maka anaknya sampai usia 36 tahun juga nggak akan nikah-nikah. Ketus perempuan itu dengan kesal. Darius tidak ikut marah menghadapi emosi istrinya ini, anak mempunyai hokinya sendiri, untuk apa repot-repot memaksakan takdir ke anak. Bukan aku yang nggak khawatir sama anak sendiri, tapi setiap orang punya takdir masing-masing, biarkan saja. Selesai berbicara Darius buru-buru menarik selimut hingga menutupi kepalanya, untuk menghindari istrinya mencubit dirinya lagi. Malam itu pun berlalu dengan hening, tidak ada lagi yang berbicara, keesokan harinya adalah hari makan sepuasnya. Dari subuh Odelina dan Bi Lesti sudah sibuk di dalam restorannya menyiapkan hari makan sepuasnya ini. Kak, ayam untuk upacara berdoa kepada langit apa sudah ada. Hal terpenting ketika upacara pembukaan bisnis adalah berdoa. Olivia mengaku, bahwa dirinya memang mempercayai tahayul. Ketika dirinya dan Junia membuka toko buku, mereka juga ada berdoa terlebih dahulu, semua sudah siap. Odelina sudah bangun dari pukul 3 pagi dan langsung menyiapkan semua keperluan pembukaan restorannya. Semangatnya saat ini sangat tinggi. Ini adalah bisnis pertamanya sepanjang hidup, tentu saja orang akan menjadi bersemangat di saat-saat membahagiakan. Olivia membantu kakaknya meletakkan 3 gelas arak persembahan di atas meja. Stephen yang datang menemaninya, tidak dapat membantu apapun, karena pria itu belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Pria itu hanya duduk di samping membantu Bibi Odelina menggendong Russell. Saat itu, Russell masih tertidur lelap, Odelina tidak berani meninggalkan putranya sendirian di dalam apartemen yang disewakan. Ketika pukul 3 subuh tadi, perempuan itu menggendong Russell di belakang punggungnya dan membawa putranya hingga ke restoran. Setelah Odelina selesai berdoa, seharusnya mereka menyalakan petasan. Namun berhubung warga di sana melarang penggunaan petasan, mereka pun menyalakan kembang api sebagai tanda kehormatan. Ternyata aku sudah kesiangan. Daniel berjalan masuk sambil membawa beberapa keranjang bunga. Setelah melihat kembang api selesai dinyalakan, Daniel membantu Odelina menyusun keranjang bunga yang dibawanya tersebut. Aku sudah pasang alarm agar bisa sampai di sini tepat waktu, tapi ternyata masih tetap kesiangan. Kakakku sudah bangun dari jam 3 subuh tadi, sekarang langit sudah terang kamu baru sampai, bagaimana mungkin nggak telat? Stefan menyerahkan Daniel yang masih tertidur ke teman baiknya ini. Dirinya sudah menggendong Russell selama 1,5 jam lebih, sekarang sudah saatnya untuk ganti dengan Daniel. Daniel menyambut Russell sambil bertanya, memangnya tadi pas kembang api dinyalakan, Russell nggak kebangun. Kemarin main terlalu capai, sehingga hari ini masih tertidur lelap. Odelina memanggil Daniel masuk ke dalam restorannya sambil mencoba mengambil Russell. Daniel yang gesit dengan sigap menghindar, menjauhkan Russell dari tangan ibunya. Memangnya kamu nggak menyiapkan sarapan untukku? Aku ini tamu pertama kamu di sini. Russell biar aku saja yang gendong, aku ingin menggendongnya. Justru hanya ketika dia sedang tertidur lelap seperti ini, aku baru punya kesempatan menggendongnya. Bab 1067. Odelina tersenyum, Pak Daniel adalah tamu pertama kita hari ini. Aku akan memberikannya gratis khusus Pak Daniel. Silakan Pak Daniel lihat ingin makan apa. Daniel berkata, jangan, nggak boleh. Ini hari pertama, kamu harus menerima banyak uang, nggak peduli siapapun yang makan, kamu harus menerima bayarannya. Stefan ikut menambahkan, Kak, Daniel nggak mungkin kekurangan uang untuk sarapan, jangan kasih dia diskon. Harganya berapa suruh dia bayar sepenuhnya. Kalau begitu aku nggak akan sungkan lagi sama Pak Daniel. Stefan mengumpat di dalam hatinya, sungkan.
Siapa tahu nanti kakaknya ini akan dimakan hidup-hidup oleh Daniel kelak. Setelah Daniel masuk, tamu-tamu yang datang sarapan di restoran Odelina pun satu persatu mulai berdatangan. Odelina mulai sibuk. Restoran baru dibuka sangat menarik bagi orang-orang untuk mencobanya. Selama restoran Odelina direnovasi beberapa waktu ini, para karyawan yang bekerja di sekitar restoran itu sudah memperhatikan akan ada restoran sarapan pagi makan sepuasnya di daerah sana. Semua orang merasa bahwa nama restoran itu terkesan sangat sembarangan tapi juga mempunyai arti yang bagus. Akhirnya restoran sarapan pagi yang mereka tunggu-tunggu ini mulai beroperasi. Semua orang pun langsung berdatangan untuk mencoba masakan bos di restoran tersebut. Baru berusia 15 tahun sudah harus membawa adiknya tinggal berdua, semenjak saat itu Odelina sudah mulai terbiasa untuk melatih kemampuan memasaknya. Semua orang yang sudah mencoba makan di sana merasa bahwa restoran itu menyajikan makanan yang lezat. Setelah sibuk setengah hari, akhirnya Odelina mempunyai waktu untuk bernapas. Walaupun seluruh badannya lelah, perempuan itu merasa sangat senang. Tentu saja, kalau saja mantan mertua dan suaminya tidak masuk ke restorannya, bisa dipastikan senyum Odelina masih akan tersemat sampai malam. Roni memeluk sebuah buket bunga berjalan masuk ke restoran Odelina. Pria itu melihat di dalam restorannya hanya ada Stefan, Olivia dan juga seorang perempuan parubaya yang sering membantunya, tidak ada pengunjung yang lain lagi. Roni langsung mengerutkan keningnya, kenapa satu orang tamu pun nggak ada yang datang. Ibu Roni melihat tumpukan karangan bunga yang ada di depan pintu masuk. Kiriman bunga tersebut berasal dari Stefan dan istrinya, Junia, Amelia dan keluarga Sanjaya yang lain, lalu juga ada dari Daniel. Raut wajah Rita langsung berubah muram begitu melihat karangan bunga dari Daniel. Daniel memberikan beberapa buket bunga sekaligus, sementara putranya hanya memberikan sebuah buket bunga. Rita merasa Daniel ini bisa menyingkirkan putranya, begitu menoleh. Perempuan itu mendapati putranya telah masuk ke dalam restoran, Rita pun buru-buru mengejar putranya. Tepat sekali, saat itu Roni baru saja menanyakan hal yang kurang menyenangkan itu kepada Odelina. Rita langsung memukul lengan putranya sambil berkata, "Ron, kalau kamu nggak tahu apa-apa tutup mulut saja." Segera setelah itu, Rita mengeluarkan sebuah amplop merah tebal dan menyerahkannya kepada Odelina. "Odelina, aku harap bisnis kamu semakin berkembang pesat dan lancar," ucapnya tersenyum. Odelina menerima amplop merah tebal itu, merobek sedikit ujung amplopnya, lalu menyerahkan kembali amplop tersebut kepada ibunya sambil berterima kasih dengan sopan. "Odelina, ini adalah Mama, ini adalah harapan kecil Tante, kamu ambil saja, terima kasih Tante, aku sudah menerima maksud baik Tante." Odelina bersikeras tidak menerima angpau tebal dari Rita. Rita hanya bisa mengambil kembali angpau yang sudah disiapkannya, memasukkannya ke dalam tas dan tersenyum manis ke arah Olivia dan juga suaminya. "Olivia, sudah lama nggak ketemu, kamu semakin cantik, aura kamu juga semakin bagus. Sekali lihat saja Tante langsung tahu bahwa kamu memiliki rezeki yang sangat baik." Olivia hanya tersenyum menanggapi ucapan Rita ini, dia tidak ingin mengobrol panjang lebar dengan perempuan tersebut. Sebelumnya, Rita dan putrinya selalu membicarakan Olivia di belakang, pas Stefan. Rita menyapa dengan sopan kepada Stefan, berusaha untuk membuat hati pria itu senang. Wajah Stefan tetap dingin, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Hal ini membuat Rita merasa malu dan tidak dapat meneruskan kembali ucapannya. Suami Olivia ini, benar-benar kejam dan sedikit berbicara. Roni akhirnya menyadari bahwa pertanyaannya barusan tidak enak didengar. Pria itu buru-buru menyerahkan buket bunganya kepada Odelina sambil berkata, "Odelina, ini adalah karangan bunga yang aku pesan secara khusus dari kemarin, semoga restoran baru kamu dapat berkembang dengan pesat." Odelina melihat sekilas buket-buket bunga yang ditaruh di depan pintu, lalu berkata dingin, "Terima kasih Pak Roni, sayangnya sudah nggak ada tempat lagi untuk menaruh karangan bunga ini." Bab 1068. Mengapa banyak sekali karangan bunganya? Dari siapa bunga-bunga itu? Ucap Roni dengan nada cemburu. Odelina tidak lebih dari seorang perempuan yang sudah dibuang oleh Roni. Dengan menggunakan sedikit uang yang diberikan oleh pria itu, Odelina membuka sebuah restoran kecil. Ternyata di hari pertama pembukaan restoran miliknya, buket-buket bunga itu sudah berjajar begitu panjang. "Kalau sudah nggak muat lagi, maka aku akan mengembalikannya." Begitu Rita mendengar ucapan putranya yang akan mengembalikan buket bunga tersebut ke toko, tanpa panjang lebar, perempuan itu langsung merebut buket bunga tersebut dan mendelik tajam kepada Roni. "Digeser-geser sedikit juga sudah muat, kok," ucap Rita kepada Odelina sambil tersenyum.
Rita membawa buket bunga tersebut ke arah pintu masuk, lalu menyelipkannya di antara buket bunga dari Daniel. Kalau saja Stefan dan Olivia tidak berada di sana, dari tadi Rita sudah pasti akan membuang bunga-bunga milik Daniel. Sayangnya Stefan dan Olivia adalah orang yang tidak bisa disinggung oleh Rita, sehingga mau tidak mau Rita harus menjaga sikapnya. Odelina sendiri tidak ingin ribut dengan mantan suami dan juga mantan mertuanya di hari pertama pembukaan restoran miliknya. Selama sepasang ibu dan anak itu tidak melakukan hal yang berlebihan, maka Odelina hanya akan menutup sebelah mata saja. Kak Odelina, aku sudah datang. Seperti biasa, Amelia selalu suara sampai terlebih dahulu sebelum orangnya. Nona muda seperti Amelia ini biasanya selalu bangun siang di jam segini bisa sampai di restorannya Odelina. Bisa dikatakan ini sudah sangat pagi baginya, kenapa dua makhluk ini ada di sini. Kening Amelia langsung bertaut ke tengah begitu melihat Roni dan ibunya berada di sana. Tanpa menunggu jawaban dari orang-orang di sekitarnya, Amelia langsung memperingati mereka berdua, untuk apa kalian berdua datang? Di sini nggak menerima tamu seperti kalian. Silakan pergi dari sini sekarang juga, atau aku akan panggil orang untuk mengusir kalian. Ibu Amelia, kami juga datang untuk memberikan selamat kepada Odelina, bukan untuk membuat kekacauan. Sungguh, sekalipun kami mempunyai nyali yang sangat besar, kami tetap nggak berani membuat kekacauan di sini. Roni sangat takut terhadap Amelia. Putri kesayangan dari keluarga Sanjaya sangat terkenal dengan sifatnya yang kurang sabaran. Mereka para karyawan kantoran sudah sering mendengar semua hal ini. Jadi kalian ke sini bukan untuk membuat kekacauan. Kalau begitu apa kalian sudah selesai makan? Kalau sudah selesai makan, cepat bayar terus pergi. Walaupun Amelia tidak pernah menggunakan perasaan terhadap orang yang dia benci, dirinya berusaha menahan diri mengingat ini adalah hari pertama pembukaan restoran Odelina. Perempuan itu tahu, tidak baik adanya pertengkaran di dalam restoran Odelina, sehingga apa yang dikatakannya ini sudah termasuk sangat sopan bagi Amelia. Sudah selesai, kami baru mau membayar lalu pergi dari sini. Roni menahan ibunya, agar ibunya tidak bersuara. Pria itu mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 dari dompetnya sambil berkata kepada Odelina, Odelina, nggak perlu kembalian. Odelina baru ingin bersuara, tapi gerakan Amelia lebih cepat, perempuan itu langsung mengambil uang dari tangan Roni. Gerakan Roni juga sangat cepat, pria itu langsung berlari keluar sambil menarik tangan ibunya. Untung saja dia masih tahu diri dan pergi dengan cepat, kalau nggak aku akan menendangnya, ucap Amelia sambil menunduk menatap sepatu yang digunakannya hari ini. Hari ini aku menyetir sendiri sehingga nggak pakai hak tinggi, kalau nggak aku bisa membuat mereka sakit selama 3 hari dengan sekali tendangan saja, tambah Amelia dengan nada yang sangat menyesal. Perempuan itu langsung menyerahkan uang yang diberikan Roni kepada Odelina sambil berkata, Kak Odelina, jangan sungkan-sungkan terhadap orang seperti itu. Mereka hanya datang makan saja, maka kamu harus menerima uangnya. Bahkan harus lebih mahal sedikit, karena kedatangan mereka akan mempengaruhi suasana hatimu, jadi kamu harus terima lebih banyak, kalau nggak rugi. Odelina langsung tertawa, sebenarnya mereka belum makan apapun di sini. Amelia, belum makan. Kalau belum makan anggap saja ini sebagai uang dari papa yang membelikan putranya sendiri makanan. Perempuan itu langsung menyelipkan uang tersebut ke tangan Odelina. Kemudian, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tiba-tiba perempuan itu menarik sebuah kursi di dekatnya dan duduk. Ibu, saya mau pesan. Amelia menunjuk salah satu menu yang tercetak di atas spanduk di dinding, saya ingin pesan semangkuk mie brisket daging sapi. Ucapnya sambil tersenyum. Sebenarnya, perempuan itu juga tidak tahu menu apa yang dipesannya. Dirinya hanya sembarang menunjuk sebuah menu, yang penting dia harus memesan sebuah menu untuk melariskan restoran Odelina. Amelia datang siang hari, sehingga pemikirannya sama dengan Roni, mengira bahwa bisnis yang dijalankan Odelina kurang baik karena tidak ada pengunjung lain yang datang. Siap, kamu tunggu sebentar, ya, kakak akan langsung membuatkannya untuk kamu. Untung saja kamu datang sekarang, Amel. Tadi pagi pas jam masuk kantor ramai sekali yang datang, ada yang makan di sini, ada yang minta dibungkus, ada yang ini, ada yang minta itu, sibuk sekali sampai kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Amelia termangu sambil mengedip-ngedipkan matanya, ternyata dirinya yang sudah salah paham. Dari awal Amelia sudah menebak, dengan kemampuan memasak Kak Odelina, bisnis restoran tidak mungkin rugi. Roni pamungkas. Yeni tiba-tiba menerobos masuk ke dalam restoran seperti orang gila, detik berikutnya,
pengawal pribadi Stefan dengan penjaga keamanan yang sudah disewa oleh Daniel langsung mengikuti perempuan itu dari belakang. Bab 1069. Olivia sangat memahami keluarga Pamungkas. Perempuan itu takut keluarga mantan suami kakaknya ini atau keluarga mereka sendiri yang dari kampung akan datang membuat keributan di hari peresmian restoran milik kakaknya, sehingga Olivia sudah meminta bantuan suaminya untuk mengatur penjaga yang dapat mengawasi restoran milik kakaknya dari jauh. Apabila ada orang datang yang berniat untuk membuat kekacauan, para penjaga itu dapat segera turun tangan untuk membantu. Siapa yang tidak ingin restorannya berjalan dengan baik pada pembukaan hari pertamanya? Olivia yang selalu mandiri dan tidak pernah bergantung pada orang lain, hari itu tiba-tiba meminta pertolongan dari suaminya. Tentu saja Stefan merasa sangat bahagia dan merasa akhirnya istrinya bisa menganggap dirinya bagian dari keluarga. Pria itu pun langsung menyanggupi permintaan istrinya ini. Sebenarnya, sekalipun Olivia tidak meminta tolong kepada Stefan, Stefan tetap akan mengatur penjaga untuk mengawasi restoran tersebut. Olivia saja bisa berpikir bahwa keluarga Pamungkas dan juga keluarga mereka akan datang, bagaimana mungkin Stefan tidak berpikir hal yang sama. Yeni yang melihat pengawal keluarga Aditama dan juga sekelompok satpam mengikutinya masuk, langsung menahan diri. Perempuan itu melihat orang-orang yang ada di dalam restoran, selain Olivia dan suaminya, juga masih ada Amelia Sanjaya. Pertama kali Yeni menyapa Amelia, perempuan itu tidak mengindahkan Yeni sedikit pun, sebaliknya Amelia malah menatapnya dengan pandangan merendahkan. Hal ini membuat Yeni seumur hidup tidak dapat melupakan bayangan Amelia. Roni apa dia ada di sini? Tanya Yeni tergagap sambil memandang Odelina. Silakan Ibu Yeni melihatnya sendiri. Odelina memberikan semangkuk mie kepada saudara sepupunya itu, lalu melihat sekilas ke arah Yeni dan melanjutkan pekerjaannya sendiri. Yeni tidak berani berbicara angkuh, dia hanya berbicara dengan suara yang hampir berbisik kepada Odelina. Tadi pagi-pagi sekali Roni dan mamanya sudah keluar. Mamanya bilang ke aku bahwa mereka berdua mau ke sini untuk mengucapkan selamat atas pembukaan restoran kamu. Kalau mereka nggak ada di sini, mereka kemana? Odelina berkata dengan tenang, suami kamu sendiri. Kalau kamu saja nggak tahu kemana, apalagi aku. Yeni langsung tersedak diam. Perempuan itu melihat ke arah pengawal Stefan dan juga satpam-satpam tersebut, kemudian tersenyum menghina ke arah Odelina. Aku datang untuk mencari orang, bukan mencari masalah. Kalau suamiku nggak di sini, maka aku pergi dulu. Selesai berbicara, perempuan itu langsung membalikkan badannya dan berlari keluar. Dengan cepat perempuan itu kembali naik ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu, namun di dalam hatinya, perempuan itu bersyukur bahwa kakaknya hanya memberikan sedikit uang, dan tidak mau membantu mengacau di restoran milik Odelina ini. Kalau tidak, dirinya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Setelah rasa bahagia berlalu, rasa cemburu pun perlahan-lahan muncul di hati perempuan itu. Ternyata memang benar, orang biasa yang mendapatkan dukungan dari keluarga berada pasti akan berbeda. Odelina hanya membuka sebuah tempat makan yang menjual sarapan saja, bagaimana mungkin bisa mendapatkan begitu banyak buket bunga. Orang-orang yang memberikan bunga itu pasti berasal dari Stefan dan juga keluarga Sanjaya. Lagi pula bisa muncul begitu banyak satpam dan pengawal secara bersamaan, mereka pasti sudah disuruh untuk melindungi Odelina. Cepat juga larinya. Odelina mendengus dengan dingin. Amelia berkata, dasar penakut. Kalau saja dia berani menunjukkan keberaniannya ketika merebut suami Kak Odelina dulu, aku mungkin masih bisa memandangnya sedikit. Kedua perempuan itu diam-diam melirik ke arah Stefan. Dengan adanya gunung besar yang diam di sana, keributan sekecil apapun tidak akan ada yang berani mendekat. Stefan hanya menatap para pengawal itu, mereka semua pun langsung keluar dari dalam restoran. Satpam yang sudah disewa oleh Daniel juga tidak mengatakan apapun, mereka hanya mengikuti pengawal Stefan keluar dari dalam restoran dengan tenang. Setelah mereka semua keluar, Olivia berkata kepada Stefan, ternyata di area sini ada banyak satpam juga. Para satpam itu diutus oleh Daniel. Daniel takut kita terjebak masalah yang sulit diselesaikan, sehingga sengaja menyewa satpam di area sini, untuk memastikan keamanan kita semua. Bab 1070. Odelina menyajikan brisket daging sapi yang sudah selesai dimasak kepada Amelia sambil memahami para satpam tersebut mengapa ada di dekat restorannya. Olivia mungkin tidak menyadarinya, tapi Odelina yang menyewa tempat itu dari Daniel sudah menyadarinya dari awal. Ada beberapa satpam yang hanya berkeliling di sekitar restoran Odelina dan tidak berpindah dan juga ada beberapa satpam yang berkeliling ke seluruh area tempat itu.
Seluruh keamanan di tempat itu telah ditingkatkan menjadi lebih ketat. Sepasang mata Olivia yang cantik berkedip. Perempuan itu merasa semua tindakan Daniel dilakukan demi kakaknya, tapi kakaknya tidak pernah menganggap lebih terhadap hubungannya dengan Daniel. Olivia mau tidak mau mencoba berpikir, siapa tahu bahwa yang dilakukan oleh Daniel bukan hanya untuk kakaknya, tapi juga benar-benar untuk keamanan para pelanggan yang telah menyewa tokonya. Tempat restoran yang disewa oleh kakaknya memang milik Daniel. Setiap berangkat dan pulang kerja, Daniel pasti akan melewati restoran ini. Mengingat hubungan Daniel dengan Stefan, termasuk normal apabila pria itu lebih memperhatikan kakaknya. Sebelum Daniel mengatakan secara terus terang bahwa dirinya mempunyai maksud yang khusus terhadap kakaknya, Olivia hanya bisa menonton diam-diam di samping dan tidak dapat berbuat apa-apa. Amelia mencoba brisket daging sapi tersebut, rasanya masih bisa dimakan, sup mie juga terasa enak. Selain brisket daging sapi, Amelia menyantap habis semua hidangan yang ada di depannya, termasuk mie dan juga sup. Di siang hari, setelah Odelina selesai melakukan pembukaan restorannya, perempuan itu pun mengundang saudara dan juga teman-temannya untuk makan bersama di Mambera Hotel. Nenek Sarah memaksa untuk membayar acara makan di hotel tersebut. Namun dengan uang yang diberikan oleh Roni dan pendapatan tempat makannya pagi ini, tanpa Nenek Sarah yang membayar pun, Odelina bisa mentraktir mereka semua dengan tenang. Odelina tidak mempunyai banyak teman setelah menikah. Teman-teman yang diundangnya juga hanya berasal dari keluarga Sanjaya, Junia, Stefan, Reiki dan juga Daniel. Pada hari itu, seluruh keluarga Sanjaya datang, Junia dan adiknya juga ikut datang. Walaupun kedua orang tua Junia ada urusan mendadak sehingga berhalangan hadir, tapi Junia memberikan Odelina sebuah amplop merah yang sangat tebal. Sementara, seluruh saudara Stefan yang masih tinggal di kota Mambera juga ikut datang. Untuk orang tua dari keluarga Aditama yang datang ada Nenek Sarah, juga Handi dan istrinya sebagai perwakilan dari tetua keluarga Aditama. Untuk bibi dan paman Stefan sendiri ada urusan sehingga tidak bisa datang, tapi mereka menitipkan hadiah kepada Dewi, ibunya Stefan, sebagai ucapan selamat kepada kakak kandungnya Olivia. Olivia benar-benar merasa terharu akan hal ini. Akan tetapi setelahnya, Odelina terus-menerus mengingatkan adiknya ini untuk lebih baik lagi terhadap suaminya, dan meminta mereka berdua dapat melewati hari yang baik. Stefan yang mendapatkan dukungan dari Odelina langsung mengatakan bahwa lain kali kalau mereka bertengkar lagi, dia akan pulang ke kampung Olivia dan mengadu kepada Odelina. Olivia tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini. Di dalam ruangan itu, Odelina menjamu tamu dengan bahagia dan juga penuh canda tawa. Di sisi lain, Yeni setelah meninggalkan restoran Odelina, perempuan itu menelepon suaminya dan bertanya di mana pria itu berada. Roni mengatakan bahwa dirinya sedang di luar mencari pekerjaan. Awalnya Yeni ragu dengan suaminya ini, tapi setelah Roni terus membujuknya, suasana hati perempuan itu pun berubah menjadi lebih baik dan memutuskan ke pasar berbelanja sayur dan memasak untuk suaminya pulang nanti. Namun ketika perempuan itu selesai berbelanja dan ingin pulang, tiba-tiba muncul dua pria yang berbadan tinggi menggunakan masker dan juga kacamata hitam menghadang jalannya. Yeni melihat mereka berdua turun dari sebuah mobil hitam. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Yeni waspada sambil berjalan mundur. Maaf, apakah kamu Ibu Yeni? Siapa kalian? Mereka tahu nama Yeni, tapi Yeni tidak tahu siapa mereka. Hal ini membuat Yeni semakin waspada. Majikan kami ingin bertemu dengan kalian, silahkan Ibu Yeni ikut kami sebentar. Tenang saja, kami nggak akan menyulitkan Ibu Yeni. Yeni mengerutkan kedua alisnya, siapa majikan kalian? Aku nggak kenal. Aku mau pulang masak untuk suamiku sebentar lagi pulang kerja, aku nggak ada waktu meladeni kalian. Selesai berbicara, sebenarnya Yeni bermaksud untuk melewati kedua pria itu dan pergi. Kalian suami istri sudah kehilangan pekerjaan, bagaimana mungkin suami kamu masih pergi kerja? Ibu Yeni, apa ibu mau melihat suami ibu semakin hari semakin dekat dengan mantan istrinya dan mereka kembali menikah lagi? Yeni langsung menghentikan langkah kakinya. Siapa sebenarnya kalian? Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui begitu banyak hal tentang kehidupan pribadinya? Bab 1071. Majikan kami juga sama seperti ibu, nggak suka melihat kedua kakak beradik Hermanus itu bisa terbang tinggi dengan kesuksesannya. Yeni mengedipkan kedua matanya, apakah majikan yang dimaksud oleh kedua orang ini adalah orang yang pernah disinggung oleh Olivia dan Odelina? Namun, kenapa harus mencari dirinya? Dirinya jelas-jelas tidak punya kemampuan untuk membalas dendam dan menekan Olivia dan kakaknya itu. Ibu Yeni silakan ikut kami sebentar,
nanti Ibu Yeni akan mengetahui sendiri semuanya. Yeni berkata, aku nggak tahu kalian siapa, siapa yang tahu apa yang akan kalian berbuat kalau aku mengikuti kalian. Apalagi kalian juga menggunakan masker, aku nggak bisa melihat wajah asli kalian berdua. Kecuali kalau kalian melepaskan masker dan aku memfoto kalian berdua dan mengirimkannya ke suamiku, lalu memberitahunya kalau aku sedang pergi bersama kalian. Dengan begitu, suamiku juga bisa langsung tahu kalau ada sesuatu yang terjadi denganku, aku pergi dengan siapa dan kemana. Ibu Yeni, mohon maaf, kami nggak bisa melepaskan masker kami sekarang. Kalau Ibu Yeni nggak mau ikut dengan kita sekarang, maka majikan kami pasti akan turun tangan sendiri mencari Ibu Yeni. Kalau hal ini sampai terjadi, akibatnya akan lebih fatal karena sifat majikan kami yang kurang baik. Sudah cukup, jangan terus berbicara omong kosong sama dia, kita langsung pukul saja kepalanya dan bawa ke mobil, ucap pria yang satunya lagi dengan tidak sabar. Yeni yang mendengar hal ini langsung membalikkan badannya dan ingin kabur. Namun baru saja perempuan itu berlari 2 langkah, belakang lehernya tiba-tiba terasa sangat sakit, kesadarannya pelan-pelan mulai menghilang, bahkan untuk berteriak dan meminta tolong saja tidak sempat. Pria yang tadi mengancam Yeni langsung mengangkat tubuh perempuan itu dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata mobil mereka berdua tidak ada plat nomor. Namun setelah mereka berkendara cukup jauh dari pasar tersebut, mereka menghentikan mobilnya dan memasang kembali plat nomor tersebut, setelah itu baru mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Yeni yang tadi pingsan, sudah kembali sadar dengan cepat. Begitu dia sadar, perempuan itu langsung mendorong pintu belakang mobil sambil berteriak untuk meminta turun. Pria yang duduk di depan menoleh ke belakang dan memperingatinya, Ibu Yeni, sebaiknya kamu tenang sedikit. Kalau sampai membuat kami berdua kesal, maka nasib ibu akan sangat tragis. Kalian, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan kepadaku? Tanya Yeni dengan suara bergetar ketakutan, dengan tangan gemetar, perempuan itu meraba ponselnya sendiri, untung saja ponselnya masih ada. Jangan coba-coba untuk menelepon polisi atau meminta tolong kepada siapapun, kami berdua bisa langsung dengan cepat menghabisi nyawa kamu. Sudah dibilang dari tadi kalau majikan kami ingin bertemu dengan kamu, sebaiknya kamu diam dan ikuti kami saja, nanti setelah selesai kami akan mengembalikan kamu utuh ke kediaman keluarga Pamungkas. Kalau enggak kami akan membunuh seluruh keluarga kamu tanpa menyisakan satu orang pun. Termasuk ibu kamu. Ancaman ini ternyata berhasil membuat Yeni diam. Perempuan itu tidak lagi berani melapor ke polisi atau memberitahu Roni. Dengan wajah yang pucat pasi, perempuan itu menjawab, aku akan ikut dengan kalian. Pria itu yang melihat Yeni ketakutan langsung memalingkan kepalanya dengan puas lalu berkata, benar-benar dikasih hati minta jantung, Yeni. Mereka berdua membawa Yeni ke sebuah bangunan terbengkalai di pinggir kota, di sana rumput liar tumbuh dengan merajalela, sampah-sampah bertaburan, membuat segala jenis bau berkumpul dan bercampur menjadi satu, membuat orang yang lewat merasa mual dan ingin muntah. Yeni benar-benar muntah. Bab 1072. Salah seorang pria di antar mereka menyodorkan sebuah masker setelah Yeni selesai muntah. Yeni buru-buru menggunakan masker tersebut tapi dia masih dapat mencium aroma menusuk di sekitarnya. Lalu perempuan itu menahan hidungnya dengan tangan dan buru-buru mengikuti kedua pria itu masuk ke dalam bangunan terbengkalai itu. Setelah masuk ke dalam bangunan tersebut dan jauh dari sampah-sampah itu, barulah Yeni berani melepas tangannya dari hidung. Kemudian perempuan itu mengedarkan pandangan ke sekeliling dan melihat lingkungan di sekitarnya. Tidak ada orang yang tinggal di area bangunan tersebut, kalau dirinya mati di sini dan mayatnya membusuk, tidak akan ada orang yang bisa menemukannya. Bulu kuduk Yeni berdiri memikirkan hal ini. Entah siapa sebenarnya mereka ini, kalau memang Odelina dan adiknya sudah menyinggung mereka, kenapa bukan mereka saja yang langsung mencari Odelina dan Olivia sendiri, untuk apa mencari mereka? Dirinya dan kedua kakak beradik itu saat ini juga sudah seperti musuh bebuyutan. Ibu Yeni nggak usah takut. Aku meminta mereka mengundangmu ke sini hanya untuk melakukan sedikit pertukaran saja. Kita balaskan dendam kita kepada istri Stefan. Suara seorang perempuan terdengar dari balik sebuah ruangan di lantai 1, tapi perempuan yang berbicara tidak terlihat sosoknya sedikit pun juga. Yeni juga tidak berani masuk ke dalam ruangan itu, dua orang pria yang membawanya tadi, masih berdiri tegap di samping kiri kanan mengawasi dirinya. Setelah mendengar ucapan perempuan ini, Yeni bisa bernapas sedikit lega. Ternyata perempuan itu mengincar Olivia. Maaf, tapi bagaimana saya memanggil ibu?
Pertukaran apa yang bisa kita bicarakan? Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang nggak mempunyai pekerjaan, baik dari keluarga aku atau keluarga suami. Keduanya sama-sama nggak mempunyai kedudukan di masyarakat, takutnya aku nggak bisa membantu kamu apa-apa. Perempuan yang berada di dalam ruangan itu tertawa, Ibu Yeni nggak perlu khawatir, aku sudah mencari tahu terlebih dahulu baru memutuskan untuk bekerja sama dengan kamu. Ibu Yeni dan Olivia bukankah mempunyai dendam? Kebetulan, aku juga mempunyai dendam dengan dia. Bukankah ini berarti kita mempunyai musuh yang sama? Kalau begitu kita bisa bekerja sama, bukan? Yeni berusaha tetap tenang dan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang Olivia adalah istri dari Stefan, pria itu bukanlah pria yang gampang disinggung, melihatnya saja kakiku sudah gemetaran apalagi untuk berbicara dengannya. Kamu menyuruh aku melawan Olivia, bukankah itu sama saja dengan menyuruh aku bunuh diri? Aku nggak menyuruh kamu untuk langsung turun tangan menghadapi Olivia, tapi kamu bisa melawannya melalui Russell. Awalnya Yeni ingin bertanya siapa Russell, tapi detik berikutnya perempuan itu kembali teringat dengan anak laki-laki dari hasil pernikahan antara Ronnie dengan Odelina. Jantung Yeni langsung berdegup kencang mendengar hal ini. Kamu ingin aku membunuh Russell? Setelah Ronnie dan Odelina bercerai, perhatian keluarga pamungkas terhadap cucunya ini semakin bertambah. Terlebih mertua Yeni, setiap hari mengatakan bahwa Russell adalah satu-satunya penerus keluarga pamungkas dan diam-diam mengejek Yeni dengan mengatakan bahwa perempuan itu mandul. Yeni sendiri sebenarnya sangat membenci anak ini. Untung saja waktu itu dirinya membantu Odelina dengan membujuk Ronnie untuk menyerahkan hak asuh Russell, kalau tidak dirinya bisa tenggelam dalam kebencian melihat keluarga Ronnie menggendong-gendong Russell setiap hari. Namun sedalam apapun kebencian Yeni terhadap Russell, perempuan itu tidak pernah sekalipun berniat untuk menghabisi nyawa anak kecil itu. Aku juga nggak menyuruh kamu untuk membunuh orang, dengarkan aku baik-baik, aku akan memberitahukan rencanaku, bukankah keluarga suami kamu sangat ingin membawa Russell pulang ke rumah? Kamu cukup bilang kalau suami dan mertua kamu ingin Russell menginap di rumah suamimu selama beberapa hari. Lalu kalian berdua bawa Russell ke taman bermain atau kebun binatang, tempat-tempat yang ramai sehingga anak-anak bisa hilang dengan mudah. Aku akan mengatur orang untuk membawa pergi anak itu. Dengan begitu kalian berdua hanya mendapatkan tuduhan karena nggak bisa menjaga anak baik-baik dan juga nggak akan ada yang mengetahui bahwa kamu sengaja mencelakai Russell, kamu ingin menculik Russell. Kalau kamu mau balas dendam dengan Olivia, langsung cari Olivia saja, untuk apa kamu menculik Russell? Dia hanya anak kecil yang nggak mengerti apa-apa, kalau kamu nggak tahu batasannya dan nggak sengaja membunuh Russell. Bukankah itu lebih baik? Tanpa Russell anak yang kamu lahirkan nanti akan menjadi satu-satunya keturunan keluarga pamungkas, seluruh harta kekayaan keluarga pamungkas maka akan menjadi milikmu. Walaupun kalian saat ini nggak mempunyai harta apa yang bagaimana, asalkan kamu setuju, aku akan mengatur suami kamu untuk bekerja di sebuah perusahaan besar di luar kota sebagai seorang manajer. Gaji tahunannya bisa mencapai miliaran, asalkan suami kamu bisa bekerja selama 10 atau 20 tahun, seluruh harta keluarga suami kamu akan diturunkan ke anak yang akan kamu lahirkan nantinya, nggak perlu berbagai harta dengan Russell. Bayangkan betapa bagusnya hal ini. Wajah Yeni berubah pucat, siapa sebenarnya perempuan yang ada di dalam ruangan itu? Mengapa perempuan itu membicarakan nyawa orang begitu ringan, apakah dia berasal dari perkumpulan dunia hitam? Cerita bersambung.